Ustaz. Ya, silakan Pak Ustadz. Ini sehat-sehat semua nih. Alhamdulillah. Sinta gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Bil islami Wabil islami dina. bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wal mursalin. Wa hifdhin. Malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir ayat 17. 17. Sekarang ayat yang ke-18. Ayatnya cukup pendek. Dan yang tidak ada kompaknya cuma 3. Yang pertama fa, yang kedua hum, dan yang berikutnya yang ketiga adalah la. Oke, sambil mengingat kembali, masih ingatkah apa artinya fa? Fi yang dalam fi. Kalau fi dalam ini fa. Aduh. Sampaikan lagi. Yo. Ini yang habis dari Arab jadi mestinya langsung nyautin kan habis berbahasa Arab gitu. Gimana Bu? Ana uhibul Madinah. Oh. Iya. Baik. Fa artinya maka, ya. Fa artinya maka. Nah, nanti juga bisa artinya lalu. Lalu itu lebih cepat dari kemudian itu bisa. Jadi tergantung ini ya, tergantung konteksnya. Kemudian apa artinya hum? Masih ingat hum? Mereka. Terus la masih ingat artinya la? Tidak. Tapi bisa juga la artinya jangan kan? Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Di dalam ayat ini, la yang kita maksud itu la yang bermakna jangan atau yang bermakna tidak? Kira-kira. Tidak kali ya. Tidak kali, berarti ragu-ragu, tidak yakin. Oke, sekarang tidak ya. La artinya tidak. Kira-kira apa ciri atau tandanya bahwa la yang disebut tidak? Masih ingatkah? Iya, ya, depannya ya. Depannya ya. Iya, misalnya layak gitu ya. Itu tidak. Dalamnya nunnya masih ada. Di Kata belakangnya nunnya masih ada. Nih, nunnya masih utuh. Ya. Jadi biasanya kan di belakang itu wawu, kemudian disertai nun, ya kan?
Nah, tapi non itu adalah bukan inti sebenarnya, intinya cuma wawu. Yang menunjukkan jamak itu adalah wawu. Non itu ibaratnya hanya sebagai pemanis. Jadi karena pemanis ya non itu kadang ada, kadang tidak ada. Nah, ada atau tidak adanya non nanti akan berpengaruh pada la. Nah, jadi kalau rumusnya masih utuh, wawunya masih disertai non, maka la artinya masih asli, yaitu tidak. Namun bila nanti wawunya tidak disertai dengan non, artinya nonnya hilang, maka la itu bisa bermakna jangan. Ya. La-nya di sini bisa bermakna bergeser menjadi jangan. Jadi bisa tidak, bisa jangan, tergantung nanti karakter dari fi'il mudhari'nya apakah ada perubahan atau tidak. Jadi intinya kalau tidak ada perubahan berarti la artinya tidak. Tapi kalau ya di belakangnya fi'il mudhari' itu ada perubahan, berarti la yang kita maksud adalah la yang bermakna jangan. Jangan. Nah, jadi itu membedakannya sebenarnya mudah. Oke. Nah, sekarang tinggal 4 kosakata ini. Coba kita artikan dulu ya pelan-pelan. Sumun ini artinya tuli. Sumun artinya tuli. Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Tuli. Tidak bisa mendengar. Kemudian yang kedua, bukmun. Bukmun itu bisu. Tidak bisa berbicara. Bisu. Kemudian yang ketiga, omyun. Ya. Bukmun, bisu. Bukmun artinya bisu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, omyun. Omyun itu artinya buta. Tidak bisa melihat. Buta. Oke. Ya. Dua. Kita ulang. Sumun artinya Tuli. Kalau bukmun artinya Bisu. kalau omyun artinya Buta. Kalau ditanya sumun itu isim, fi'il atau hal. Nah, buka rumusnya lagi. Contekannya mana ya? Isim. Ada un-unannya gitu. Ada un-unnya. Berarti contekannya masih ada. Ya. Ingat Ambi. Ya. Baik. Kemudian yang berikut on. Bukmon ini isim bukan bukmon? Isim. Isim. Cirinya Un-un. Ada tanwin. tanwin. Ada tanwin. Sama pada yang ketiga juga ada omyun. Omyun itu fi'il atau isim? Isim. Isim. Apa cirinya? Ada Ada tanwin. Ada tanwin. Kemudian ini ada kotak berikutnya nih. Ada yarji'un. Yarji'un itu kira-kira fi'il atau isim yarji'un? Il. Fi'il apa? Masih ingat fi'il apa? Fiil. Fi'il ada berapa? Modori. Ya. Modori. Fi'il mudhari. Fi'il ada 3. Nah, Ya. salah satunya adalah mudhari. Oke. Ciri dari yarji'una bahwa dia fi'il mudhari apa? Apa cirinya? Itu ya. Tandanya. Ya. Itu ya. Betul. Anita. Diawali ya. Karena harus ada diawali anita di depannya. Nah, sekarang coba kita cari kata dasarnya. Yarji'una itu kata dasarnya apa saja? Jiun. Bila ya. Apa? Jiun. Ya. Jiu. Kata dasar itu minimal berapa huruf? 3. Ya. Raja. 3, betul. Ya. Apa? Huruf pertamanya apa? Ja. Ja. Ro. Ro. Rojiu. Oh. Ji. Rojaan. Nah, yang ketiga Ain. Ain, oke. Membentuk kata rujuk. Rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Kembali. Kemudian kalau kita menggunakan rumus depannya itu ya untuk jauh, kemudian di belakangnya ada wawu untuk jamak,
berarti untuk siapa? Mereka. Mereka. Oke, sekarang digabungkan mereka dengan kata dasar, makna dari kata dasar tadi. Sehingga yarji'una artinya Mereka kembali. mereka kembali, ya, mereka kembali. Kemudian kalau ditambahkan sedikit melebar ke kanan, la yarji'una, arti lengkapnya menjadi Mereka tidak kembali. Tidaklah mereka kembali. ya kembali boleh, atau tidaklah mereka kembali juga boleh. Oke, la yarji'una, tidaklah mereka kembali. Oke, ini fi'il apa namanya tadi? Fi'il mudhari. Sekarang coba kita artikan dari depan. Summun artinya Tuli. Tuli, bukmun, bisu, bisu, humyun, buta, buta, fahum, Maka maka maka, hum, mereka la yarji'una. tidaklah mereka kembali. kembali. Tidaklah mereka kembali, atau mereka tidak bisa kembali. Oke, nah ini semuanya tiga sifat ini, apa namanya, tuli, bisu, buta. Ini bukan berarti tuli tidak bisa mendengar secara fisik, bukan. Bukmon, bisu bukan berarti dia nggak bisa bicara. Umyun, buta bukan berarti tidak bisa melihat secara apa namanya, secara fisik. Tetapi sebenarnya sumon, mereka tuli itu maksudnya adalah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kemudian bukmon, bisu, itu maksudnya bukan bisu tidak bisa bicara, tetapi tidak bisa mengatakan hal yang benar. Ya, kebenaran tidak mampu ia sampaikan. Kemudian yang ketiga, umyun, buta bukan berarti buta nggak bisa melihat, bukan, tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Ya, tidak bisa melihat kebenaran. Karena ini adalah bercerita atau berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik terutama yang ada di Madinah kala itu, mereka tidak bisa mengatakan hal yang benar tentang keberadaan Nabi Muhammad yang sudah mereka gembor-gemborkan ribuan tahun sebelumnya. Semenjak dari Nabi Musa, sekitar 2.500-an tahun ya, sebelum Al-Quran turun, sejak Nabi Musa, itu mereka sudah menanti-nantikan kelahiran Nabi akhir zaman, sebagaimana yang kemarin kita singgung ya sedikit tentang bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa pun sudah menyinggung tentang nama Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad, atau apa namanya, menurut segala macam terjemahannya dalam berbagai macam bahasa. Nah, tapi kemudian ketika Muhammad yang mereka nantikan sejak Taurat, bahkan orang Nasrani sejak mereka tahu nama dari Nabi akhir zaman, dan mereka sebut seringkali ketika mereka dalam kondisi genting, namun ketika betul-betul yang mereka nantikan itu hadir di depan mereka, justru mereka malah tidak beriman. Mereka seolah-olah summun, mereka seolah-olah tuli, tidak bisa mendengarkan dakwah Nabi. Kemudian bukmun, seolah-olah mereka bisu, tidak bisa mengatakan hal yang benar, bahwa orang yang di depan mereka adalah betul-betul Nabi dan Rasul, sebagaimana yang disebutkan oleh kitab suci mereka, baik di dalam Taurat maupun Injil. Umyun mereka buta, tidak bisa melihat kebenaran, meskipun kebenaran itu nyata-nyata di depan mereka, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka saksikan secara langsung karena mereka hidup sezaman. Sehingga kemudian kutukan Allah adalah fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran yang seharusnya mereka bisa raih, sebagaimana tuntunan di dalam Taurat maupun Injil. Jadi ini adalah bahasa kiasan ya. Jadi bukan tuli beneran, bukan bisu beneran, bukan pula buta beneran, tapi ini adalah bahasa kiasan yang kesemuanya baik tuli, bisu maupun buta itu karena berhubungan dengan kebenaran yang ada di sekeliling mereka. Fahum la yarji'un.
Oke. Nah, sekarang yarji'una, mereka kembali. Kalau kalian kembali, gimana bahasa Arabnya? Mereka kembali. Arjiun. Ya. Arji'una, ya. Arji'una. Kalau aku kembali. Arjiun. Arji'un. Arjiun. Kalau kami kembali. Najiun. Ayo. Narjiun. Arji'un. Baik, pertanyaan Arji'un. itu untuk telah, sedang, atau akan datang? Akan datang. Sedang akan. Datang, ya, akan Present. datang. Jadi Pasangan misalkan future. begini, mereka akan kembali ke Masjidil Haram. Gimana bahasa Arabnya? Narji'una masjid Roma. Yarji'un. Ayo ke. Nah, Ke apa ke? Ayo ke. Yarjiuna. Betul. Ila. Ila, betul, betul. Ayo coba dirangkai. Mereka akan kembali. Narji'una ilal masjidil haram. Nah, iya, itu sudah. Orang Arab ngerti itu. Bisa ke Arab. Iya. kita nggak ngerti. Udah bisa ngomong. Itu orang Arab ngerti itu. Nah, ini tampangnya bukan Arab kok, bahasa Arabnya bagus. Iya benar. Ya, itu teratur banget itu loh bahasa Arabnya. Nah, oke. Jadi yarji'una. Kemudian begini. Misalkan mereka kembali dari gimana bahasa Arabnya ya? Mereka kembali dari Madinah ke Masjidil Haram. Ayo gimana dia? Rangkai bahasa Arabnya. Dari Yarjiuna. Juna. Dari. Mina. Min. Ya, ya. Ayo. Minal masjidil haroma ya, ila masjidil. Apa tadi? Haram. Kan dari Madinah ke Masjidil Haram. Ila masjid. Ila Madinah. Ila Ina. Madinah. Minal Madinah ila masjidil. Jadi ya nggak apa, masih terbata-bata. Padahal kalau santai saja itu bisa santai juga, bisa Kalau terbatas pahalanya banyak kan Ustaz. masih Iya benar. ya maksudnya mikirnya kelamaan. Oke, yarji'una minal madinati ilal masjidil haram. Nah, gitu kan enak. Ya, Paul. Yarji'una minal madinati ilal masjidil haram. Oke. Nah, yang penting bisa Arab-Arab dikit lah. Jadi apa namanya, sebenarnya bahasa Arab itu kalau kita sudah kuasai kosakatanya tinggal gabung-gabung saja. Ya, tinggal apa namanya? Tinggal ya seperti puzzle lah, tinggal dirubah dikit apa kebutuhannya. Misalkan yarji'una, kalau butuh mereka ya yarji'una. Kalau butuh aku arji'u. Kalau butuh kami narji'u. Gitu-gitu saja. Jadi tinggal mencocokkan dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Jangan kemudian ketika diganti subjeknya tanya lagi, apa kalau saya apa ya? Apa ya? Kalau kan cuma tinggal ganti huruf, satu huruf di depan, kemudian di belakangnya perlu dipangkas apa enggak, gitu-gitu aja. Nah, nggak usah terlalu berpikir ribet. Sebenarnya sederhana, kita yang berpikir ribet. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu karena belum terbiasa. Baik. Kalau tidak salah terakhir itu kita pelajari tentang pola-pola fiil ya. Pola-pola fiil yang sudah kita pelajari sekilas waktu itu adalah bahwa fiil paling tidak itu paling sedikit adalah 3 huruf. Satu sisi yang lain, bahasa Arab, kata di dalam bahasa Arab yang bisa diotak-atik itu juga paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Ya, jadi kata secara keseluruhan kata yang bisa berubah-ubah itu kata dasarnya paling sedikit 3 huruf. Fiil pun sama, ternyata fiil pun paling sedikit 3 huruf. Sehingga kalau ada fiil terdiri dari 3 huruf, dijamin bahwa fiil tersebut tiga hurufnya itu adalah huruf asli, huruf dasar ya, bukan tidak ada imbuhan, tidak ada sisipan, tidak ada tambahan di belakang. Itu semuanya adalah huruf asli. Oke.
Nah, kemudian di apa namanya di fiil itu kalau 3 huruf pasti bunyinya kalau nggak fa'ala, fa'ila atau fa'ula kan gitu kan? Masih ingat nggak? Lupa. AIU ya. AIU. Tidak pelan-pelan. Ini kan karena pemanasannya, jangan berat-berat dulu deh, santai aja. Lupa. Santai. Ya, santai. Cuman sekilas dulu begini. Sudah. Sekilas dulu ya. Kalau fiil, ini sekilas. Fiil itu paling sedikit berapa? 3 huruf. Nah, paling banyak berapa? 6. 6 huruf. Jadi kalau ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, sebenarnya semuanya itu tetap berangkat dari yang 3 huruf. Sehingga 3 huruf itu merupakan fondasi. Maka dalam rumus yang kita pelajari, itu akan kita persingkat menjadi 2 pola saja. 2 macam pola. Pola yang pertama adalah pola yang menggunakan basic, yaitu 3 huruf. Yang kedua adalah pola yang 3 huruf plus, maksudnya lebih dari 3 huruf. Jadi lebih dari 3 huruf itu maksudnya adalah 3 plus ya. 3 plus. Kenapa? Karena meskipun yang itu 4 huruf, 5 huruf maupun yang 6 huruf, tetap dasarnya, fondasinya tetap 3. Ya, jadi meskipun 4, meskipun 5, dan meskipun 6, tetap dasarnya itu adalah 3. Sehingga kalau toh kita mendapati fiil tersebut adalah berapa itu? 4 huruf, pasti tambahannya 1. Kalau 5 huruf, pasti tambahannya 2. Kalau 6 huruf, maka pasti tambahannya 3 ya, 3 tambah 3. Jadi yang perlu kita kenali nanti apabila kita berinteraksi dengan fiil-fiil yang lebih dari 3 huruf, maka tambahannya lah yang kita akrabi. Ya, misalkan yang 4 huruf itu tambahannya adalah huruf double di tengah, tasydid. Kalau yang 4 huruf yang kedua itu tambahannya adalah alif di setelah huruf yang pertama, dan berikutnya hamzah di depan sebelum huruf yang pertama. Kita kenali saja. Jadi kalau 4 huruf itu tidak akan pernah keluar tambahannya dari model-model ini. Kalau tidak tasydid di tengah, ada alif setelah huruf pertama, atau hamzah di sebelum huruf yang paling pertama, dan seterusnya. Nanti yang 5 huruf pasti tambahannya berapa? Kalau 5 huruf pasti tambahannya 2. Jadi itu berarti pasangan gitu ya. Jadi yang pertama tak sama hamzah, kemudian tak sama alif. Jadi di luar itu pasti nggak ada tak pasangannya sama wawu, nggak ada. Tak pasangannya sama, nggak ada. Ya tak itu kalau nggak tasydid pasti alif. Fa'ala dan fa'ala. Kemudian berikutnya, pola yang berikutnya adalah hamzah sama tak sisipan di tengah. Setelah huruf pertama, ifta'ala. Yang merah-merah ini ya, ifta'ala. Kemudian ini infa'ala. Infa'ala, hamzah sama nun. Berikutnya, yang huruf adalah tambahannya 3, yaitu hamzah, sin, sama ta. Berikutnya, 3 huruf terakhir adalah 3-3-nya huruf asli. Oke. Masih ingat ya? Itu ya? Insya Allah, Masih ingat? Ustaz. Insya Allah. Ya. Insya Allahnya serius ya. Nah, ini dulu dah. Ini alama ini apa? Berapa huruf? 4 huruf. Tambahannya apa? Takwil itu. Tasdid. Tasdid ya, tasdid huruf double di tengah. Kalau ini yang kedua, ini nggak usah dibikin dulu, fi'il amar, fi'il mudhari. Yang ini dulu, kolom pertama, sebelah kanan, ijtanaba. Berapa huruf? 5. 5. Kira-kira tambahannya apa? Alif sama ta. sama ta. Dengan alif ya. Hamzah. Hamzah Hamzah sama ta. sama ta. Oke, kemudian ini berikutnya. Ini 4 huruf. 4. 4 ya. Tambahannya apa? Alif. Alif. Alif ya, tambahannya alif. Oke, sekarang ini berapa huruf? 5. 5.
5. Tambahannya apa sama apa? Tak sama tasdid. Tasdid. Betul. Kemudian ini berapa huruf? 4. 4. Tambahannya 1 apa itu? Hamzah. Alif. Nah, Hamzah. Hamzah. Oke. Berikutnya istaqbala berapa huruf? 6. 6. 6. Tambahannya pasti 3. Hamzah sin sama ta. 3 pertama. Ngumpul ya. Kalau 3 itu 3 pertama ngumpul. Istaqbala hamzah cinta. Berarti huruf aslinya apa ini? Istaqbala. Fa. Qabul. Qaf. Qobala. Sama lam. Bata. Lam ya. Qobal. Nah, kiblat. Kiblat. Oh, Arah. Ada juga artinya qabul. Qabul. Nah, ya. Oke, sekarang inqalab. Berapa huruf dan tambahannya apa? 5. 5. Hamzah dan nun. Hamzah sama nun ya yang depan. Kemudian ini coba ada berapa huruf dan tambahannya apa saja? 5. 5. Tak sama alif. sama Ini betul. Kemudian ini coba berapa huruf dan tambahannya apa saja? 5. 5. Nah, Hamzah sama tak. Hamzah. sama nah, betul. Sekarang basyara berapa? 4. Empat. Tambahannya apa nih? Tasdid. Tasdid. ya. Tasdid. Tasdid ya. Oke. Nah, itu apa namanya? Itu fiil-fiil yang lebih dari ya sudah. Itu pemanasan aja dulu, jangan berat-berat ya. Habis liburan. Ngebul. Ya. Baik, sekarang di ini nih. Coba kita ayat yang ke-19. Ini tadi kan 18 terlalu pendek nih ayatnya. Jadi lanjut, Pak. Nah, coba sekarang yang di luar kotak dulu, mudah-mudahan tidak hilang. Ada min, apa artinya min? Mana? Yang ini. Min. Dari. Dari. Ya, dari, betul. Ini ada sebelumnya ada K. K di depan apa artinya masih ingat? Kamu. K? Kamu. Kalau kamu itu di belakang. Oh. Iya, K. Itu K-nya kamu, karena di belakang. Kalau K di depan artinya? Seperti. Seperti. Iya. Kalau K di depan artinya seperti. Kalau yang K artinya kamu, itu di belakang. Seperti iya, K. Robaka. Robika. Rabbika. Masmuka. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti di belakang kalau untuk kata ganti. Baik, kemudian fihi masih ingat artinya fihi? Di dalam. Di dalamnya. Nah, betul. Kalau zulumatun masih ingat zulumatun artinya? Zulumatun. Zolim. Zulumatun. Nah. Ayo, zulumatun. Kegelapan. Kegelapan, ya betul. Ya, gelap atau kegelapan. Zulumatun itu kegelapan. Atau gelap. Ya. Nah, yang ada kotaknya, yang nggak ada kotaknya ya. Wah, apa artinya wah maksudnya? Dan. Nah, lancar ya. Oh, Mereka. nah, kalau fi? Di dalam. Oke, min? Dari. Dari. Kalau al-mauti? Maut, mati. Maut atau mati. Ya. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, oh ya, ini ya, yang ada di luar kotak udah kita anggap bisa. Sekarang yang ada di dalam. Kalau wa artinya apa wa? Dan. Nah ini ada au. Au itu artinya atau. Atau. Ya, sama-sama kata sambung dengan dan. Nah, jadi au itu apa? Atau. Au atau. Oke. Kemudian ada soyibin. Soyibin itu artinya hujan lebat. Hujan lebat. Hujan lebat. Ya, hujannya lebat. Soyibin hujan lebat. Kemudian ada as-sama'i. As-sama'i. Apa artinya? As-sama'i artinya?
Langit. Langit. Nah, tuh, langit. Nah, coba diartikan dulu. Au kasayyibin. Au Atau Atau kasayyibin. Atau seperti hujan lebat seperti dari hujan langit. lebat dari Dari langit. Dari langit. Oke. Sekarang kita teruskan. Ada ra'dun. Ra'dun itu guruh. Ya, Guruh. suara orang apa namanya? Suara mau hujan. Ada guruh. Buruk. Kemudian ya, guruh. Kemudian barkun. Buruk. Ya, ada kata buruk. Kilat. 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 Oke. Barkun artinya kilat. Kilat. Oke, kemudian karena ada kilat, ada guruh, yaj'aluna. Kata dasarnya apa? Ja'al. Ja'ala. Ja'ala. Artinya menjadikan. Menjadikan. Kalau Menjadi dengan ya-nya, dengan wawunya, yaj'aluna artinya Mereka menjadikan. mereka menjadikan menjadikan. Asabi'a jari-jari. asobi'a jari-jari. 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 Coba sebelum apa namanya? Sebelum lupa, saya ulang dulu. Au apa artinya au? Tahu Atau Sayyibin. seperti hujan yang lebat hujan yang lebat Sama'i. langit. dari Dari langit. Langit. Zulumatun apa? kegelapan. Ra'dun. Guruh. 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 Barkun. Kilat. 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 Yaj'aluna. Mereka Menjadikan menjadikan. Mereka menjadikan Asabi'a. jari-jari. 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 Oke. Adani telinga-telinga. Apa artinya adani? Telinga-telinga. Azan. Dan telinga ya. Telinga. Ya, telinga-telinga. Kalau orang azan itu yang dipegang apanya? Telinga. Iya. Oh iya benar. Nah itu biar gampang ingat, bukan berarti kemudian yang azan itu orang azan. Bukan. Iya. Azan. Kan nggak ada kan orang azan pegang kepala atau pegang hidung itu enggak ada. Jadi pasti pegang telinganya. Telinga. Padahal kalau nggak pegang juga nggak ngaruh sebenarnya. Ya, oke. Kalau memang suaranya falas saja. Kalau azan nggak ngaruh. Oke. Adani telinga-telinga. As-sawa'iqi petir. Sawa'iqi petir. Petir. Oke. Jadi petir itu adalah gabungan dari ra'dun dan barkun. Kalau ra'dun itu kan guruh suaranya. Nah, kalau barkun itu kan cahaya kilatnya. Kalau bersuara iya, kemudian bersinar juga iya, berarti dia sawa'iq. Petir. Oke. Kemudian hadaro takut. Apa artinya hadaro? Takut. Takut. Kalau dilangsung ini ada di luar kota ya. Al-mauti apa al-mauti artinya? Mati. Kalau hadarul mauti artinya? takut Mati. mati. Oke, kemudian muhitun. Muhitun artinya yang maha meliputi. Al-Muhit ya. Yang maha meliputi itu maha apa? Allah yang maha muhit, maha meliputi. Meliputi. Apa namanya? Tidak ada satupun hal dari manusia itu yang tidak terpantau ya. Yang meliputi. Yang bisa lolos dari Allah itu. Cover. Yang meliputi mengcover bisa. Iya. Muhitun. Oke, saya mau tanya dulu sebelum diartikan. Soyibin ini isim bukan? Isim. 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 Apa ciri isimnya? Takwin. Tanwin. Isim. As-sama'i isim bukan? Isim. Isim. Alasannya, cirinya? Tasdid. Tasdid. Bukan. Alif lam. Alif lam. Ya, alif lam. Al. Kemudian zulumatun isim bukan? Isim.
Isim. Isim. Isim. Adanya Ada Tanwin. 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 kemudian rohdun. Isim bukan? Tanwin. Isim. Ya, isim. Isim. Tanwin ya. Langsung Ya. saya tanya sih. Ada nih isim bukan? Isim. Ada alif. Bukan. Bukan. Jawabannya betul, alasannya salah. Oh, Jawabannya Alasannya isim ada- betul. Alasannya? isim. Di, Ada di yang- belakangnya ada min ya, Ustaz. Ah. Mina. Mina. Bukan, kebalik. Spion kanan, Bu, bukan spion kiri. Oh, spion ada. kanan ya, Oh, ya. ada Iya. fi. Ada fi-nya ya? Fi, Ada fi-nya fi. fi. Fi Iya. harjan. Ya? Hafjan. Harjan. Fi Oh, azan. ya. Salah spion. Salah spion ya, Ustaz, maaf ya. masih jet lag, Ustaz. Iya. Iya, Kita jadi jalannya lempeng aja Ustaz, nggak lihat kiri kanan. bukan lihat spion. Berarti jet lag. Mama nggak pakai helm, mama nggak melihat spion. Udah gitu, Oh, nggak masak. Nggak nyalain lampu sen lagi kan? Iya, Ustaz. nggak apa- Jadi malu. Mim. Jadi ada ini isim karena fi, bukan karena min. Jauh amat kalau ke sini. Iya, iya, Ustaz, maaf ya. Harus ke sini, balik ini, balik. Oke. Oke, sekarang kalau as-sawaiki isim bukan? Isim. Isim. Isim, apa alasannya? Ada Min. dua tuh. Ada alif lam dan Min. ada min ya betul. Ada Dua. min juga, ada alif lam juga. Ada dua alasan. Hmm. Sekarang al-mauti isim bukan? Isim. Isim. Isim, alasannya Alif. Ada alif lam. ada lam, hal ya. Sekarang mundur dikit, ada hadaro. Isim bukan? Bukan. Nggak tahu, bukan kayaknya. Takut. Lihat spion kanan kiri nggak ada, Ustaz. Iya, Iya. ada Oh, spion spion. itu. Spion. Spion kiri nih. Fi, nggak ada fi. Ada fi. Oh, Oh, al. ini apa? Turun, mauti. Turun. I. Mau Ayo apa Apa namanya? namanya tuh? Namanya Bukan. dong. mudaf. Kan itu sifat. Mudhaf. Bersandar. Oh, Bersandar. bersandar. Disandarkan kemana? Hadaro Digabungkan. disandarkan kemana? Kemana nyandarnya? Ke belakang. Oke. Al-mauti kan? Ya. Ya. Oke. Efeknya apa? Taunya kalau hadaro nyandar ke al-mauti, apa taunya dari mana? Jatuh dia. Mauti jadi jatuh ke bawah. Ya, dari dulu jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke atas nanti di angkasa. Apa namanya? Tidak ada gravitasi. Oke, baik. Jadi hadaro ini isim sebenarnya. Ya, Pak Ustadz, hadaro Pak ini. Ustadz, saya belum ngerti kenapa maksudnya disandar, apanya yang Hadarnya kebuangnya? apa? Apanya yang kebuang? Ini kalau yang depan itu kan tidak boleh ada al, juga tidak boleh ada tanwin. Betul. Kemudian untuk yang belakang ini menerima efek dari penyandaran itu, yaitu ke bawah. Oh, ti, jadi ti. Oke, oke. Iya. Iya, jadi ti. Oke, oke, oke. Jadi kalau begitu patut kita curigai bahwa penyebab dia berakhiran i kasroh itu karena disandari sama depannya. Oh, oke, oke. Jadi ada sebabnya. Jadi gini, nanti kalau rumus kita itu sudah lengkap, ya rumus kita ya nggak usah lengkap-lengkap amat lah ya, itu sudah lumayan cukup banyak. Itu setiap detil harokat per kata itu, setiap baris itu bisa ditanyakan, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sehingga nanti apa namanya huruf Arab itu kita tidak perlu lagi barisnya, kita sudah bisa baca. Jadi barisnya itu tidak terlalu kita perlukan karena kita sudah tahu rumusnya. Ya kita kan melihatnya ini kok Arab gimana bacanya yang nggak ada baris fathahnya, karena kita masih butuh harokat. Coba kalau kita nggak butuh harokat, nggak perlu nyari-nyari harokat. Sama seperti orang sakit itu, karena masih sakit, hanya cari tongkat kan, tongkatnya hilang kelabakan dia. Tapi kalau orang yang nggak butuh tongkat, nggak usah nyari tongkat, nah ngapain orang nggak butuh? Nah gitu ya. Jadi itu sama, kita masih butuh harokat saat ini, sehingga kalau nggak ada harokatnya kita nyari-nyari. Tapi suatu saat nanti
Ketika harokat tidak terlalu kita butuhkan, maka kita nggak perlu nyari. Karena otomatis ini akan pasti berbunyi begini. Kata ini pasti akan berbunyi seperti ini. Karena teorinya, rumusnya kita sudah pegang. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka kita sudah tahu nih kata ini nanti jabatannya apa, maksud teks ini seperti apa, kira-kira larinya kemana. Nah, itu akan bisa gampang kita raba ya, kita ketahui. Pak Ustadz, tanya dong. Kalau misalnya isim kan waktu itu pernah saya tanya, katanya isim itu selain kata sifat dan kata kerja. Jadi kalau mengidentifikasi kata-kata ini dan artinya bisa juga ya Pak Ustadz, selain daripada karakter. Bisa. Nah, dulu karakter yang 4 itu ada al, tanwin, didahului oleh harf jar, dan bersandar itu kan ketika kita tidak tahu artinya. Nah, kalau syukur-syukur kalau kita sudah tahu artinya jadi nggak ada masalah. Bisa Misalkan jadi, sudah kita tebak nih, oh ini isim karena kata sifat, misalkan. Oh ini isim karena kata benda. Ya karena kita tahu artinya. Begitu kita disodori sebuah kata yang tidak tahu artinya, maka kita butuh tadi itu apa namanya ciri-ciri fisiknya ya, seperti ada tanwin di belakangnya, apakah di depannya ada al, apakah didahului oleh harf jar, apakah apa namanya dia bersandar. Nah, kita coba misalkan begini. Saya mau kasih contoh ya. Ini bacanya apa nih? Firosah. Kalau pertanyaan saya begini, firosan itu kata sifat, kata benda, kata keterangan tempat, keterangan waktu, atau kata bilangan, atau apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya. Katanya asal kata mungkin jadi firasat ya Ustaz? Atau enggak ada tak ya? Firasat itu Ngarang gue ngarang. Firosan ini kalau dalam bahasa kita sekarang, bahasa kontemporer, bahasa yang kita pakai saat ini, firosan itu kasur itu loh, tempat tidur. Firasat nggak ada. Ya. Atau juga bisa firosan itu ini apa namanya alas ya untuk karpet itu ya karpet. Alas. Itu firosan. Nah, kalau kita sudah tahu arti misalkan, oh ini firosan adalah karpet atau alas, kira-kira jawabannya isim bukan? Isim karena kata benda. Karena kata benda. Kata benda. Kalau tadi belum tahu artinya, kita butuhnya apa? Isim bukan? Cirinya. Untuk menentukan tanwinnya itu. Betul. Jadi tanwin menjadi panduan bahwa dia adalah isim ketika kita tidak tahu artinya. Jadi kalau tahu artinya malah makin bagus. Ya, tandanya tahu, artinya pun tahu, makin kuat, makin yakin. Artinya juga mendukung bahwa dia selain kata sambung atau kata depan dan juga selain kata kerja, di samping itu secara fisik dia masang tanwin firoshan. Nah, gitu. Bisa ditangkap Ibu? Oke. Sekarang ini nih, saya kasih contoh lagi. Abdi apa artinya abdi? Abdi bukan bahasa Sunda, Abdi teh ayeuna. Abdina. Abdi. Ini bukan bahasa Sunda. Ibadah, bukan ibadah. Abdi. Ya, kan? Ya sudah, sekarang coba sebelum abdi ada apa? Allah. Allah. Iya. Kalau Allah itu apa? Harf apa? Isim. Kalau Allahnya Allah. Allah harf Atas. Di atas. Nah, setelah harf jar pasti Kata sambung. Isim. Nah, jadi abdi ini fi'il atau isim? Isim. Alasannya karena jatuh setelah Allah. Ya, jadi ciri-ciri yang 4 itu untuk mengatasi ketika kita tidak tahu artinya.
Coba saya coba begini. Abda tuh hamba ya Ustadz ya. Betul, nambah. Nah, iya benar. Hamdika. Sudah terlihat nilainya? Sudah, Ya, Pak sudah. Ustadz. Sudah. Sebenarnya dulu kan ini apa namanya, kalau mau kerjaan rumah seperti ini modelnya. Cuman oke. Kita kerja Nah, kelompok aja Pak Ustadz. Teamwork. ya silahkan mau kelompok mau ini. ya sebenarnya ini saya tawarkan mau atau tidak gitu. Kalau enggak juga enggak apa-apa, kita kerjakan bareng-bareng di sini gitu. Ya. Cuman kalau dikerjakan bareng-bareng itu nanti menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu ya. Nah, kalau dikerjakan sendiri-sendiri kan nanti kita apa namanya? Nanti nggak ada. Di luar arena gitu kan, di luar arena yang ini. Jadi bisa bebas, ngerjainnya juga bebas. Kapan saja longgarnya, misalkan yang ada 14 nomor 1 hari itu 2 nomor misalkan. Kan pas tuh 7 hari itu. Iya. Dua. Ya masa kayak gini aja cuma nyoret ABC gitu aja kayak punya 1 hari dapat 2 nyoretnya. Nyoret itu salah biasa, coret-coret aja bingung coret gitu ya. Salah biasa, nggak akan dihukum kalau salah. Ayo Pak Ustadz, kita ngebut Pak Ustadz. 14 nomor, 5 menit. Kita coba dulu sebelum yang sesungguhnya. Nah, sekarang ya. Oke. Yang pertama ini, qaulun nih. Qaulun ini fi'il isim atau hal? Isim. 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 Jadi kemana? A. Pilihnya ya. Oke, yang kedua, ma'rufun, fi'il atau isim? Isim. Tadi? Tanwin. A. Nah, ya. Ada tanwin. Kemudian Iya. nomor 3, isim fi'il atau hal? Harf. Harf. Itu Dan A, B, kata atau C? sambung. Harf. A, B, C. atau C? T. T. Oke. Sekarang nomor 4, maghfiratun, isim fi'il atau hal? Isim. Isim. A. Apa isim? Tanwin. Tanwin. Nomor 5 sekarang, khairun. Isim. Tanwin. Isim. 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 Tanwin. A. Nomor 6, isim fi'il atau hal? Harf. 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 Siapa? Harf. A, B, atau C? C. C. Oke. Nomor 7, shadaqatin, isim fi'il atau hal? Isim. Isim. Oke, kan Tanwin. ada tanwin, ada jatuh salah mim. Oke, Ya, isim ya. Nomor 8, yatsba'u. Fi'il. Fi'il. Oke, fi'il apa? Ya, Fi'il apa? ada ya. Ya, betul. Mudori. 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 A, B, atau C? B. B. Oke. B. Nomor 9, H. Harf. Isim. A. Kata ganti. Isim. Kata Kata ganti. ganti. Kata Berarti ganti. apa? Isim. Bukan. Isim. Isim. Nah, kata ganti adalah isim. Berarti isim itu A, B, A. atau C? A. Nah, oke. Nomor 10, adzan. Adzan. Isim. Isim fi'il atau hal? Kata sifat. Kata kerja ya Ustaz. Isim. Lihat ciri fisiknya aja. Fisiknya. Adzan apa yang berharokat apa itu? Isim ya? Kenapa Isim. isim? Ya, tanwin. Ada tanwin. Oke, nomor 10. Nomor 11. Wah. Harf. 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 Oke. T. C. Kemudian 12. Isim. Isim. Allahu. Isim. Allah ya. Isim. Yang ada alnya. 13. Ghaniyun. Isim. 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 Tanwin ya. Arifun. Isim fi'il atau hal? Isim. Isim. A. Mudah kan? Kasih aja Pak PR-nya. Biar latihan. Ya, nggak harus kok ya, nggak harus diselesaikan segera, nggak apa-apa. Ya silakan ya, nih, tanya sama Bu Ani, cara jawabnya gimana? Teknis latihannya seperti apa? Biar tambah Oke. nempel. Ya, tenang saja, kayak gini masih banyak stoknya.
Wih, Waduh. Pak Ustadz bandar nih bandar. Anda soal. Bandar soal. Benar soal. Kita cari bocoran dulu ya Pak Ustadz. Pakai joki. Joki bocor. Cari joki. Ini satu saja gitu kan. Ya sehari 2, 3 Boleh siapa takut lah Ustadz. dengan coret-coret aja kan. Oke. Ini nanti akan kita coba. Ya. Nanti kita akan coba. Oke, baik. Sekarang kita artikan sekarang yang ada di dalam kotak ya. Tadi sudah, mungkin sudah. Baik, sekarang dari depan kita gabung yang ada di dalam dan yang ada di luar kotak. Au, apa artinya au? Atau Atau Yang ada k di depan. seperti seperti Thayyibin Hujan lebat lebat dan dan lebat min dari 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 as-samai langit 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 fihi di di dalam dalamnya dalam zulumatun kegelapan 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 wa ra'dun dan dan buruh dan bulu wa ra'd kabar Dan kilat. dan kilat dan Oke, kemudian ini ada yaj'aluna mereka mereka kembali menjadikan menjadikan mereka menjadikan asabi'ah tadi apa artinya? jari-jari mereka jari mereka Asabi'ahum jari-jari mereka jari-jari mereka mereka fi di dalam dalam azanihim telinga telinga mereka mereka min dari dari as-salaiqi petir petir hadara takut takut al-mauti mati mati wallahu dan dan Allah fiqun yang maha meliputi bil kafirina bi dalam dan dengan al kafirina orang kafir orang-orang yang orang-orang yang kafir orang yang kafir. masih ingat tanda jamak? iya ya Kalau jamaknya mudzakkar pakai ya nun di belakang ina kafirin Kafirun. oke kafirin. Kalau muannas kafiratun ya. Bentar, kayaknya tanda jamak ini udah mulai agak sedikit pudar-pudar gimana. ya benar ya Ah. sudah Coba sekarang ini. Sekarang kita coba. Oke, udah kelihatan? Ya, sudah. Sekarang ini tunggal ya, ini tunggal. Yang sebelah kanan ini tunggal tapi mudzakkar. Kalau yang ini, yang bawah, ini semuanya muannats. Untuk rumus 2 pastinya itu tidak ada perbedaan antara yang mudzakkar maupun yang muannats. Nanti ada bedanya itu ketika jamak ya. Coba sekirun kalau 2 apa? Masih ingat? Ada gini, kalau 2 ani atau aini rumusnya. Jadi kalau makirun makironi. Kalau makirin makiroin. Kalau makirun makiroin. Makiroini. Sekarang coba bikin jamak. Pakai wawu nun atau ya nun, una atau ina. Jadi Makiruna. makirina Makirina. Sama. Oke, sekarang ini yang muannas sama. Kasih alif atau ya. Jaddatun jadi Jadtani. 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 Jaddatin. Jaddataini. Ini juga sama.
Data ini. Karena jamaknya tinggal ditambah alif, taknya dibuka. Karena ini muannas. Jadatun. Ya, ini tinggal ditambah alif, ininya, Dan dibuka. kemudian taknya dibuka, udah jadi. Ya, jadatin. Kalau jadatin, Jadatain. jadatin. Nah, Tinggal dibuka saja taknya. jadatin. Jadat. Oke, kemudian ini jadatan. Jadatan. Jadatin. Nggak ada tan ya. Kalau Oh, saya nggak ada tan. itu ke bawahnya sih. Oke. Nah, itu kira-kira yang harus dipelajari ulang ya. Oh, Ustadz, ini mau di share di grup boleh ya? Biar di print. Yang ini. Boleh. Nanti. Ya, nanti. Nanti harus dibikin ini dulu. Bikin PDF dulu biar bisa dikirim. Ya, baik. Sekarang kita lihat ke ayatnya. Agak panjang sekarang. Coba dari depan. Au qasayyibim minas sama'i. Atau seperti hujan jelas lebat dari langit. Dari langit. Fihi zulumatun. Di Di dalamnya dalamnya ada kegelapan dan ada guru buruh dan kilat kilat. Nah, koma dulu. Iya. Dan kilat, koma. Jadi, kalau hujan lebat itu biasanya hujan sangat lebat. Itu biasanya pandangan kita itu jauh atau pandangan kita pendek. Pendek. Ya. Kira-kira kalau hujannya sangat lebat, kita merasa gelap atau merasa terang? Gelap. Nah, disebutkan zulumatun. Di dalam hujan lebat itu akan terasa zulumatun, gelap. Sehingga kemudian jarak pandang cukup pendek. Semeter 2 meter itu sudah lumayan. Sudah sangat-sangat untung bisa melihat 2 meter ke depan. Karena saking lebat. Kemudian biasanya saking lebatnya juga, kalau awannya awan apa namanya? Cumulonimbus itu. Awan hitam itu biasanya mengandung apa? Mengandung apa namanya? Listrik ya. Elektron. Elektron. Ya. Sehingga menimbulkan apa? Gesekan, sehingga kemudian ada suara, rohdun. Bisa juga gesekan menimbulkan cahaya, sehingga kilat dan buruh. Nah, jadi kejadian luar biasa. Nah, biasanya ketika ada guru atau petir, yang kita lakukan itu kira-kira apa yang kita lakukan? Berlindung. Berlindung. Ketika ada petir yang sangat kencang, kira-kira yang kita harus berdoa Pak. Tutup kuping. Oh iya. Tutup kuping. Itu kalau ingat. Doa itu kalau ingat, tapi yang pasti kita pasti tutup telinga. Sambil doa kalau ingat. Mereka menjadikan karena itu maka ya jangan dulu lah, apa artinya? Ya jangan dulu lah. Mereka menjadikan jari-jari mereka menyumbat jari di dalam telinga. Mereka. Telinga mereka dari petir. Dari petir. Kenapa mereka begitu? Hadarul mauti. Karena mereka takut mati. Nah, ini semua adalah bahasa kiasan, bukan hujan betulan. Ini menyindir orang munafik. Menyindir orang munafik yang ada di Madinah. Jadi dakwah Nabi, dakwah Rasul yang ada di Madinah itu gencar sekali, segencar hujan yang sangat lebat. Nah, jadi itu bahasa kiasan. Jadi hujan yang sangat lebat itu adalah menggambarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan itu. Katakanlah orang-orang Yahudi yang lebih dahulu bercokol di Madinah sebelum Nabi hijrah, jauh sebelum Nabi hijrah, mereka merasa terganggu akan itu.
Maka keberadaan dakwah Nabi itu seolah-olah seperti sayyidin minas sama. Ya, seperti hujan lebat yang turun dari langit. Di mana biasanya hujan lebat itu akan disertai kondisi gelap, ada petir, ada guru, ada juga kilat. Nah, sehingga di dalam hujan yang lebat yang di dalamnya mengandung pemandangan yang gelap, kemudian ada guru petir, menyebabkan mereka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi di Madinah mendorong mereka untuk yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi, mendorong mereka untuk menyumbatkan jari-jari mereka di telinga mereka karena adanya petir itu. Kenapa? Mereka sumbatkan telinga, maksudnya mereka pura-pura nggak dengar. Kalau mereka mendengarkan dengan seksama, mereka akan terpengaruh dan pada akhirnya beriman Nabi. Karena kalau Nabi itu sama persis dengan yang ada di dalam Taurat. Kalau mereka mendengarkan betul-betul pasti beriman. Karena sudah ada yang beriman di kalangan pendeta mereka, pendeta senior mereka dan paling pandai, paling cerdas di antara mereka yaitu Abdullah bin Salam. Itu adalah pendeta Yahudi top. Itu masuk Islam. Karena sudah ada orang topnya di antara mereka yang yang masuk Islam, akhirnya mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga mereka rapat-rapat. Kenapa? Hadarul mauti. Kenapa itu? Takut mati. Kenapa mereka takut mati? Yang dimaksud mati apanya? Mati kehidupannya, mati kehidupannya, mati mata pencahariannya. Karena begini, yang berkepentingan untuk tetap bertahannya agama itu siapa? Meskipun sudah direvisi sama Allah dengan datangnya Al-Quran, bisnisnya mereka mungkin berkepentingan para petinggi mereka, elit-elit agama mereka, para pendeta mereka. Nah, kalau agamanya ganti, mereka nggak jadi pendeta kan? Padahal pendeta itu kehidupannya dijamin. Jadi yang paling berkepentingan adalah mereka. Jadi mereka takut mati pencahariannya. Mereka takut mati kehidupannya. Makanya di situ hadzarul maut. Jadi anak buahnya, jamaahnya itu dikompor-komporin, nggak usah ikut Muhammad, apa itu bohong dan lain-lain. Padahal mereka cukup berkepentingan untuk itu. Karena kalau semuanya pindah, mereka nggak ada ini, nggak ada jamaah kan, sehingga kemudian penghidupannya menjadi seperti ini. Itu tokoh-tokoh agamanya yang cukup berkepentingan. Jadi hadzarul maut ini semuanya bahasa kiasan, bukan bahasa yang sebenarnya ya. Artinya adalah jadi kalau ini diartikan apa adanya, bingung kita, hujan kayak apa ini ya. Kan di ayat 17-nya udah ada perumpamaan ya, Ustaz. Iya, betul. Kemarin kan diawali dengan perumpamaan mereka seperti orang-orang yang perumpamaan tidak hanya berakhir di sini di 17, tapi masih berlanjut ke ayat berikut. Makanya pakai atau atau sampai 20 ya, sampai 20. Nanti perumpamaan itu akan sampai ayat yang ke-20. Nah, jadi padahal wallahu muhitun bil kafirin, apa artinya? Allah meliputi orang-orang yang kafir. Allah itu maha menguasai terhadap orang-orang kafir. Apa yang mereka lakukan Allah tahu. Tidak ada yang luput dari Allah. Ya. Allah pun ada yang luput. Kalau Allah pengen menghadap pun saat itu bisa. Di wallahu muhitun bil kafirin. Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada berapa? 11. Ada 5. Ya. Ada 5, betul. Yang pertama wa. Yang kedua Allah. Yang ketiga muhitun. Yang keempat
Bi. Yang kelima Al-kafirina. Kafirin. Nah, jadi dua, satu, yang kedua Allah, yang ketiga muhitun, yang keempat bi, dan yang kelima adalah al-kafirin. Al-kafirun. Oke. Mungkin itu dulu ya. Nanti terlalu banyak, terlalu panas. ngebul udah ngebul. Alhamdulillah ini ada Mbak Prasanti, nggak apa-apa. Selamat datang Mbak Prasanti. Insya Allah. Salam kenal Baru Mbak. masuk. Ya, salam Baru kenal masuk semua. dari tadi. Sudah dari tadi Pak Ustadz, jadi Oh, mau dari menyimak dulu. Insya Allah ini bisa gabung. Observer. Ya, pokoknya itu apa namanya? Bahasa Arab yang kita pelajari itu yang penting adalah menguasai dasarnya dulu ya. Terus dasarnya adalah bagaimana kita bisa memilah-milah dulu jenis katanya, apakah itu isim, fi'il, dan harf, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, tadi sudah sedikit sedikit melangkah ke depan, yaitu mempelajari tentang fi'il ya. Kalau isim sudah, harf sudah, tinggal fi'il. Nanti kita akan sempurnakan tentang fi'il itu menjadi fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il 100%, apakah 50%, atau ya berapa persen yang tersisa. Oleh karena itulah nanti kita akan ulang kembali. Baik, sekarang kita doa dulu sebelum kita Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alhu lana imanan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika.